Katanya ada? Ada jaga di lantai 2 ya? Buyur air, buyur air, buyur air. Air, buyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta tadi pagi diserang seorang yang tidak dikenal. Dia melepaskan beberapa tembakan yang menyebabkan kaca-kaca berantakan dan beberapa orang terluka. Bukan dari mana? Dari dalam tembak dia kabur, saya di sini sendirian, Pak. Waktu itu saya jalan lari ke samping saya. Ya ini di belakang. Namun yang cukup mengejutkan, pelaku yang berhasil dibekuk oleh petugas keamanan Majelis Ulama Indonesia dan kemudian dibawa oleh petugas kepolisian, itu kemudian dikabarkan tewas. Katanya ada? Ada jaga di lantai 2 ya? Buyur air, buyur air. Air, buyur. Mana. Sampingnya. Mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Pelakunya sudah meninggal, ujar Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Kamarudin selang beberapa saat setelah kejadian. Penjelasan lebih rinci itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto yang datang meninjau lokasi penembakan. Menurut Kapolda, pelaku awalnya datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat karena ingin bertemu dengan Ketua MUI. Karena tidak bisa menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian pelaku itu ditahan oleh petugas pengamanan di lantai bawah. Namun kemudian pelaku mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan menembakkannya. Tembakan itu mengenai satu orang di bagian punggungnya. Setelah itu pelaku berusaha keluar tapi kemudian dikejar oleh petugas pengamanan kantor Majelis Ulama Indonesia dan berhasil diringkus. Foto-foto ini menunjukkan ketika petugas ini berhasil diringkus dan kemudian tidak lama datang aparat kepolisian yang membawa pelaku pergi. Nah, saat ditangkap itu pelaku pingsan dan kemudian dibawa ke Polsek Menteng dan kemudian diteruskan dibawa ke puskesmas di kawasan Menteng juga. Dan setelah diperiksa oleh dokter, dinyatakan pelaku telah meninggal dunia. Itu kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto. Polisi, kata Kapolda Metro Jaya, akan melakukan otopsi terhadap jenazah pelaku penembakan di kantor MUI untuk memastikan penyebab kematiannya, apakah memiliki penyakit atau ada hal lain. Senjata kita periksa, luka penembakan, kemudian latar belakang yang bersangkutan karena ada beberapa surat yang menyangkut yang diinginkan tersangka ini, kata Kapolda. Maksudnya tentu surat berisi keinginan dari tersangka ini. Pelaku, kata Kapolda Metro Jaya, membawa beberapa surat. Ada beberapa surat menyangkut keinginan tersangka. Hal itu dijelaskan oleh Kapolda Metro Jaya di lokasi kejadian perkara. Menurut Karyoto, kepolisian masih akan meneliti lebih jauh surat-surat tersebut apakah dibuat sendiri atau tidak. Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga telah memerintahkan anggotanya untuk berangkat ke Lampung untuk memeriksa latar belakang yang bersangkutan. Jadi rupanya diketahui ini dari identitasnya dia adalah warga Lampung. Kita juga akan berkoordinasi dengan Detasmen Khusus 88 Anti Teror apakah terkait jaringan terorisme atau tidak. Irjen Polisi Karyoto tidak menjelaskan apa bunyi surat tersebut.
Namun menurut Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis, yang dia juga membenarkan adanya surat oleh pelaku penembakan di kantor MUI itu berisi ya semacam ada ancaman, perintahan dan juga ancaman. Suratnya begini, disebutnya sumpah yang kedua. Kepada Bapak Pimpinan Kapolda Metro Jaya yang terhormat, setelah saya membawa pisau ke kantor Bapak, tetap saya tidak mendapatkan hak saya, yaitu keadilan, juga Bapak tidak mempertemukan saya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya mohon kepada Bapak selaku penegak hukum supaya saya dipenjarakan seumur hidup, garis miring tembak mati, kalau tidak Bapak lakukan. Saya bersumpah atas nama Allah dan Rasul, saya akan cari senjata api, saya akan tembak penguasa, garis miring pejabat di negeri ini, terutama orang-orang MUI tanpa memberitahu terlebih dahulu, garis miring meminta izin untuk kedua kalinya kepada penegak hukum, garis miring kepolisian, karena saya sudah lelah berjuang untuk mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. Di suratnya tertanggal 25 Juli 2022, hormat saya Mustafa NR. Berdasarkan penjelasan Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia Mas Duki Baidawi, pelaku penembakan itu datang ke kantor MUI Jakarta Pusat memaksa masuk untuk bertemu pimpinan yang tengah melaksanakan rapat di lantai 4. Dia memaksa masuk naik ke lantai 4 untuk bertemu pimpinan, kata Mas Duki kepada wartawan. Pelaku lantas dilarang petugas keamanan lantaran masuk dan tujuan yang tidak sepenuhnya jelas. Emosi dengan hal itu, pelaku kemudian melepaskan tembakan dari luar pintu kaca masuk kantor MUI Menteng. Jadi rupanya sama seperti versi dari Kapolda tadi, dia mau memaksa bertemu dengan pimpinan MUI, tapi kemudian ditolak, ditahan di bawah, dan dia keluar dan kemudian dia menembak. Makanya kita lihat ini foto-fotonya, kaca-kaca pintu masuk di kantor Majelis Ulama Indonesia hancur berantakan. Motifnya, kata Mas Duki Baidawi, sampai sekarang belum jelas. Penjelasan lain datang dari Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah. Dia juga membenarkan bahwa itu orang yang tidak dikenal itu datang ke MUI, tapi dia di situ menurut Iksan dia mengaku sebagai Tuhan. Menurut Iksan tidak ada orang yang mengenal orang tersebut, dan adapun aktivitas di kantor MUI sama seperti dijelaskan oleh Mas Duki Baidawi tadi, sedang ada kegiatan silaturahmi. Ini ya halal bihalal di lantai 4. Saat aksi teror dilakukan oleh terduga pelaku, dilaporkan 3 orang menjadi korban. Tadi disebutkan kalau polisi menyebutkan 1, tapi ini disebutkan ada 3 orang, yakni petugas keamanan, staf, dan front officer maksud saya. Terluka tangan dan punggung dengan peluru karet, itu kata Ihsan Abdullah. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, Buya Anwar Abbas, yang juga ada di lokasi kejadian pada waktu itu dia di lantai 4, mengungkap fakta bahwa pelaku penembakan itu datang ke kantor pusat Majelis Ulama Indonesia sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti disebutkan Pak Karyoto tadi, terduga pelaku penembakan berasal dari Lampung. Menurutnya sebelum kejadian penembakan, pelaku itu sudah 2 kali datang ke kantor pusat MUI. Kepala kantor menceritakan bahwa orang yang bersangkutan itu sudah 2 kali datang ke MUI dan ini kali yang ketiga, kata Buya Anwar Abbas. Dan dia mendakwakan dirinya sebagai nabi. Nah, tadi ada yang disebut sebagai Tuhan. Dia berasal dari Lampung dan dia ingin ketemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada saat kejadian tersebut, Anwar Abbas sedang berada di lantai 4 kantor Majelis Ulama Indonesia, dan mereka itu, kata Anwar Abbas, sedang melaksanakan rapat rutin. Kami sedang rapat di lantai 4, rapat rutin pimpinan. Lalu sekitar pukul 11 ada seorang pimpinan MUI menginformasikan bahwa ada penembakan di lantai bawah. Di media sosial, penangkapan pelaku, penembakan, dan kemudian kabar kematian pelaku ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi. Ya memang agak mengejutkan ya, karena dia berhasil ditangkap, dia tidak ditembak, tapi kenapa kemudian dia yang menembak, kenapa dia malah yang meninggal dunia. Namun sebelum berkembang menjadi spekulasi yang lebih liar, saya pikir ini polisi penting untuk segera menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Tadi disampaikan oleh Pak Karyoto, sedang dilakukan otopsi dan juga diperiksa senjatanya. Jadi dari situ nanti kita akan tahu apa penyebab kematian dari terduga pelaku penembakan ini, atau pelaku penembakan ini yang sementara ini namanya diketahui Mustafa NR. Apakah ini orang sekedar stres yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai Tuhan, ataukah ini bagian dari teror yang seperti tadi dimungkinkan dikembangkan kemungkinan seperti itu, seperti dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya. Karena bagaimanapun saat ini kita memasuki tahun-tahun politik, jadi semuanya itu menjadi sensitif dan dikait-kaitkan dengan politik. Apalagi karena ini berupa teror terhadap lembaga keagamaan seperti MUI.
Saya Semenaris, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.